Luar biasa sekali, tanaman tetap tumbuh subur, daun tetap hijau seperti ini, buah cukup lebat. Nah, teknik perawatan selama ini kita lakukan, kita selalu melakukan penyepraian dengan cara penggunaan pupuk organik. Kita tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi hasilnya luar biasa seperti ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Hari ini seperti biasa kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apapun yang kita lakukan selama ini, bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kawan-kawan semua, mohon dimaafkan. Nah, kita hari ini akan membahas bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai, karena situasi untuk saat ini tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, mengakibatkan kondisi tanaman mengalami stres. Nah, dari stres ini daun biasanya mengalami perubahan warna dari warna hijau menjadi warna agak kekuningan. Nah, untuk mengatasi hal ini banyak cara yang harus kita lakukan, baik dengan sistem kocor maupun dengan sistem spray. Nah, hari ini kita akan memberikan tip-tip bagaimana agar tanaman dalam kondisi yang tidak stabil, seperti yang sudah kita sampaikan, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan ini, agar daun tanaman tetap hijau, tanaman tetap sehat dan tetap subur. Oleh karena itu, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam, kawan-kawan. Dan hari ini kita berada di kebun di sore hari, di mana cuacanya bisa dilihat di sini agak mendung, dan ini ada hujan gerimis rintik-rintik, kawan-kawan. Nah, kita sempatkan untuk buat video. Kondisi tanaman boleh dikatakan aman, dan bunga dan serta buahnya sudah lumayan banyak seperti ini. Ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas kaliber, kawan-kawan. Dan tanaman cabai rawit kaliber ini sering kita sampaikan di video-video sebelumnya, kita menanam di lahan bekas, bukan lahan baru ini, kawan-kawan. Jadi karena kita mempunyai lahan yang minim, artinya lahan sedikit, kita menanam cabai berulang kali di lahan yang sama dengan sistem perawatan yang hampir sama, tetapi dilakukan dengan cara ekstra. Artinya kalau di musim penghujan seperti saat ini, kita harus rajin melakukan pengocoran dengan kalsium. Jadi selama kita melakukan perawatan sampai tanaman sudah sebesar ini, jadi usia tanaman kurang lebih baru 75 HST, kawan-kawan. Selama 75 HST ini kita belum pernah melakukan pengocoran pupuk sintetis atau pupuk kimia, kawan-kawan, dengan menggunakan NPK, baik itu NPK Ponska, NPK 16, ataupun pupuk kimia seperti urea ataupun yang lainnya, kawan-kawan. Karena kita khawatir kalau kita paksakan melakukan pengocoran dengan pupuk NPK, yang terjadi biasanya kalau musim penghujan, tanaman akan diserang namanya layu, busuk batang, busuk daun, ataupun karena tanaman sudah berbuah seperti ini, akan sangat mudah diserang yang namanya patek atau antraknosa. Makanya yang kita fokuskan adalah melakukan pengocoran dengan kalsium. Nah, kondisi buahnya sudah lumayan bagus, lumayan banyak seperti ini. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal video, agar tanaman tetap tumbuh maksimal, daun tetap hijau seperti ini, lakukanlah perawatan dengan cara bisa dilakukan dengan kocor maupun spray. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, untuk kocor kita menggunakan selalu, yaitu menggunakan kalsium. Itu intervalnya 7 hari sekali. Jadi kita sesering mungkin atau rutin kita melakukan pengocoran 7 hari sekali, dengan tujuan agar tidak diserang penyakit
jamur secara khusus. Nah, sedangkan untuk menghijaukan daun, kita juga melakukan penysprayan dengan menggunakan pupuk organik cair, kawan-kawan. Kita spray dengan pupuk organik. Kita tidak menggunakan kimia juga, kita menggunakan pupuk organik cair. Jadi, dengan rutin melakukan penysprayan dengan pupuk organik cair, kondisi daun tanaman masih boleh dikatakan tetap hijau seperti ini. Buah tetap menjadi lebat. Seperti ini kondisinya. Pupuk organik cair yang selalu kita gunakan agar daun tanaman tetap hijau seperti ini, kita selalu menggunakan yang namanya pupuk asam amino. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Jadi kita selalu menggunakan asam amino seperti ini. Jadi kita memakai Premino. Ini merupakan asam amino dan pupuk cair protein. Ini berasal dari teknologi fermentasi ikan laut, berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi, pertumbuhan, dan pembuahan yang maksimal. Nah, kita selalu pakai ini dengan cara spray dengan dosis satu tutupnya ini untuk satu tangki. Bisa dimix dengan menggunakan Morden Pool, kawan-kawan. Nah, tujuan memix dengan Morden Pool agar tunasnya selalu bermunculan. Jadi buahnya tidak berhenti, kawan-kawan. Tidak macet seperti itu. Nah, biasanya kondisi tanaman itu pasti dalam satu lahan ada tanaman yang pertumbuhannya terhambat. Nah, bisa melakukan pengocoran dengan asam amino dimix dengan Morden Pool. Dosisnya 30 ml untuk satu tangki atau untuk 20 liter air. Kocor langsung di lubang tanam. Nah, seperti itu yang dilakukan. Kalau tidak ada ultradat, maksud kami, maaf, kalau tidak ada Morden Pool, bisa menggunakan ultradat. Dosisnya 3 sendok makan, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi yang biasa kita lakukan, kalau tanaman daunnya agak kuning sedikit-sedikit yang disebabkan pengaruh cuaca, kita melakukan penysprayan asam amino dimix dengan Morden dan diselingi nanti dengan Pitaron SL. Itu yang biasa kita lakukan, kawan-kawan. Sehingga kondisi tanaman boleh dikatakan daunnya tetap hijau seperti ini. Buahnya juga tetap lebat. Tetapi perlu kita sampaikan, ingat, kawan-kawan, kalau di musim penghujan seperti saat sekarang ini, penggunaan asam amino kalau tanaman sudah subur, daun sudah hijau, bisa dilakukan interval 15 hari sekali atau 2 minggu sekali menggunakan asam amino. Sedangkan Mordennya bisa interval 7 hari sekali. Nah, tergantung dari kondisi tanaman. Ingat, kawan-kawan, tergantung dari kondisi tanaman. Jadi kalau tanamannya sudah subur, sudah buahnya lebat seperti ini, jadi intervalnya bisa 2 minggu sekali penggunaan spray asam amino dan Morden Pool. Tetapi kalau tanamannya agak kuning daunnya karena pengaruh cuaca, bisa menggunakan seminggu sekali. Nah, untuk memaksimalkan hasil bisa di rolling dengan menggunakan Pitaron SL, kawan-kawan. Sehingga tanamannya bisa daunnya tetap hijau walaupun tidak melakukan pengocoran atau pemberian pupuk NPK 1616. Di mana saat cuaca ekstrim seperti saat ini, biasanya yang terjadi juga serangan jamur. Nah, untuk mengatasi jamur agar tidak kena layu, busuk batang ataupun busuk daun, seperti yang sudah kita sampaikan, kita mengocor dengan kalsium. Selain kita kocor dengan kalsium, kita juga melakukan penysprayan dengan menggunakan fungisida bahan aktif metalaksil seperti mereknya Bisromil. Nah, kita rolling dengan menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida, yaitu kita menggunakan Kopsid 77, kawan-kawan. Nah, untuk Kopsidnya kita memakai 2-3 sendok makan. Itu tidak setiap 7 hari sekali, tergantung curah hujan. Kalau curah hujannya cukup tinggi, baru kita spray Kopsid. Tetapi kita rolling dengan menggunakan yaitu Bisromil, kawan-kawan. Untuk Bisromilnya kita memakai 2-3 sendok makan. Nah, itu yang kita lakukan untuk mengatasi jamur. Sedangkan untuk keriting, kita juga melakukan penysprayan insektisida. Kita menggunakan yaitu Avidor. Kita rolling dengan menggunakan insektisida Pegasus, kawan-kawan. Jadi kondisi daunnya masih boleh dikatakan aman. Nah, seperti itu perawatan yang selama ini kita lakukan
untuk tanaman cabai di saat cuaca tidak menentu seperti saat ini, agar daun tetap hijau, buah tetap lebat, tanaman terhindar dari layu, busuk batang, busuk daun, ataupun keriting. Jadi kondisi buahnya, kondisi bunganya sudah lumayan banyak bermunculan seperti ini, walaupun belum merata benar kawan-kawan. Kondisinya seperti ini. Karena kita menanam cabai rawit kaliber ini di lahan bekas, maka teknik olah lahannya kita lakukan seperti ini kawan-kawan. Yang pertama kita lakukan, karena dulu mulsanya sudah hancur, kita buka mulsa, kita bersihkan batang tanaman cabainya. Dulu ini merupakan lahan bekas tanaman cabai hijau atau cabai merah besar itu kawan-kawan. Nah setelah kita bongkar, kita tidak merubah bedengan. Ini lebar bedengannya kurang lebih 90 cm, hampir 1 meter. Dan ini merupakan lahan agak miring kawan-kawan, jadi kita membuat bedengan tidak terlalu tinggi. Dan lebar selokan kurang lebih di sini 80. Tetapi saran kita untuk lahan datar, bagusnya membuat bedengan itu tinggi, hampir bisa mencapai 50 cm. Karena musim penghujan tujuannya agar tidak selokan digenangi air. Itu menyebabkan tanaman bisa akarnya kerenam dan akhirnya diserang layu fusarium. Karena ini lahan bekas, kita hanya memberikan yang namanya kapur dolomit, pupuk kandang, dan vertipos. Hanya 3 bahan. Kita tidak menggunakan NPK untuk dasarannya, hanya kapur dolomit, pupuk kandang. Nah pupuk kandang yang kita gunakan adalah kotoran ayam kawan-kawan. Nah setelah bahan itu ditabur, maksud kami, maaf, kita cangkul lagi secara merata biar semuanya teraduk di bedengan. Setelah itu kita siram dengan E4 sampai basah. Nah setelah disiram, kita rapikan bedengan, baru tutup mulsa, diamkan kurang lebih 30 hari. Nah setelah 30 hari baru kita melakukan pelobangan. Nah setelah dilobang baru kita melakukan pengocoran dengan asam umat, trichoderma, dan silika karbon. Dosisnya 3 sendok makan untuk 20 liter air. Kita kocor di lubang tanam kurang lebih 100 ml. Nah setelah dilobang baru kita melakukan penanaman cabai rawit kaliber. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Itulah cara-cara kita untuk mengatasi agar daun tanaman cabai tetap berwarna hijau, tidak kekuningan akibat pengaruh cuaca yang buruk. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.